Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denisha Putri dengan NIM 236202021. Saya akan menjelaskan materi mengenai kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter Islam adalah kebijakan yang mengatur dan mengendalikan inflasi, menjaga kestabilan nilai mata uang, mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil, meningkatkan kesempatan kerja, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Jadi, kebijakan moneter ini berbeda dengan sistem konvensional, yang mana sistem konvensional menggunakan suku bunga sebagai instrumen utama, tapi dalam kebijakan moneter Islam itu menggunakan bagi hasil, perdagangan nyata, dan tentunya dengan investasi yang nyata. Dan mengapa Islam melarang bunga? Dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan bahwasannya Islam melarang bunga karena ada tambahan yang diperoleh tanpa adanya aktivitas usaha atau risiko. Dan larangan ini bertujuan agar tidak terjadinya eksploitasi antara si pemberi dan penerima pinjaman. Dan yang kedua, itu agar kekayaan bisa berputar secara merata. Jadi tidak hanya berputar pada kelompok tertentu saja. Dan yang ketiga yaitu tentunya sistem ekonomi lebih adil. Dan yang keempat, keuntungan dari usaha produktif, yang dimana diperoleh melalui aktivitas usaha yang tentunya produktif. Dan posisi bank sentral dalam Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, bank sentral itu memiliki peranan yang sangat penting. Dan di Indonesia, bank sentral itu dipegang oleh Bank Indonesia, yang mana tugasnya menjaga stabilitas nilai uang dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar agar tidak terjadi inflasi maupun deflasi yang berlebihan. Dan yang kedua yaitu mengawasi sistem perbankan syariah. Jadi, Bank Sentral juga memastikan agar seluruh bank umum syariah itu menjalankan operasional sesuai ketentuan syariah dan tetap menjaga kesehatan keuangannya. Dan yang ketiga yaitu menjadi bank bagi bank umum, yang mana Bank Sentral memberikan fasilitas likuiditas pencairan kepada bank syariah apabila mengalami kekurangan dana dan menggunakan akad yang sesuai syariah. Dan yang keempat yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan, yang mana berupaya untuk mencegah terjadinya krisis keuangan melalui pengawasan dan pengambilan kebijakan yang tepat. Dan yang kelima yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi, yang mana yaitu mendorong pembiayaan kepada sektor-sektor produktif seperti UMKM, pertanian, industri halal, dan juga perdagangan. Dan mengelola kebijakan moneter dalam Islam, dikarenakan tidak menggunakan bunga sebagai instrumen utama, maka Bank Sentral memiliki beberapa instrumen. Seperti yang pertama yaitu giro wajib minimum atau yang biasa disingkat dengan GWM. Jadi bank syariah ini diwajibkan menyimpan sebagian dananya itu di bank sentral. Yang mana jika GWM dinaikkan, maka dana yang dapat disalurkan menjadi lebih sedikit dan jumlah uang pun beredar berkurang. Dan jika GWM diturunkan, maka dana pembiayaan pertambahan jumlah uang pun beredar meningkat. Dan yang kedua yaitu ada operasi pasar terbuka syariah. Jadi Bank Sentral juga membeli atau menjual surat berharga syariah, seperti contohnya sukuk, dengan tujuan mengurangi atau menambah uang yang beredar, dan tentunya menjaga likuiditas perbankan syariah. Dan yang ketiga yaitu ada instrumen bagi hasil, yang mana instrumen bagi hasil ini bisa menggunakan akad seperti mudarabah, musyarakah, dan tentunya juga keuntungan itu dibagi berdasarkan bagi hasil usaha, bukan berdasarkan bunga yang telah ditentukan sebelumnya. Dan yang keempat yaitu pengendalian pembiayaan, yang mana Bank Sentral mengarahkan pembiayaan itu kepada sektor-sektor yang produktif agar mampu meningkatkan produksi dan menciptakan lapangan kerja dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan yang kelima yaitu ada moral suasion, yang mana Bank Sentral juga memberikan himbauan dan arahan kepada lembaga keuangan agar menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah dan menjaga stabilitas ekonomi. Dan apa sih kelebihan kebijakan moneter Islam? Kelebihannya sangat banyak, dan tentunya yaitu bebas dari praktik riba, yang mana praktik riba ini merupakan ladang atau tempat dosa. Dan yang kedua yaitu mendorong investasi pada sektor real, jadi pada sektor yang nyata. Dan yang ketiga yaitu ada meningkatkan pemerataan kesejahteraan. Dan yang keempat yaitu ada
lebih adil karena menggunakan sistem bagi hasil, jadi tidak ada pihak manapun yang dirugikan. Dan yang kelima yaitu mengurangi praktik spekulasi, yang mana spekulasi atau gharar itu juga sangat dilarang. Dan yang keenam yaitu menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang. Bukan hanya jangka pendek, tapi juga jangka panjang juga diciptakan dalam stabilitas kebijakan moneter Islam ini. Maka kesimpulannya adalah kebijakan moneter Islam ini memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian, yang mana kebijakan moneter Islam ini mampu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, stabil, dan memberikan kesejahteraan masyarakat. Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan mengenai kebijakan moneter Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.